Hi, I'm Tivan. Timo, welcome back to my channel. So guys, jadi malam ini aku akan ngebahas tentang psikopat dari Jepang lagi. Jadi ada 2 cerita nih, nanti aku bagi ya. Karena cerita itu agak pendek, ya jadi kita untuk malam ini ada 2 cerita. Oke, namun sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur dan tentunya seram. So, let's start the story. Jadi pembunuh yang pertama kali akan kita bahas adalah Nakamura Seisaku, yang nantinya dia itu sudah membunuh 9 orang. Jadi si Nakamura ini saat melakukan aksinya dia itu masih berusia remaja. Kemudian dia juga membunuh 9 orang dengan cara menikam mereka sampai mereka tewas semuanya. Dan korban-korbannya ini juga adalah anak-anak remaja, pria dan wanita yang tinggal di daerah Shizuoka, Jepang. Jadi saat dia ditangkap, dia kan di pengadilan tuh. Nah, di situ dia bersaksi pada tanggal 22 Agustus 1928. Di situ dia bilang, dia tuh sempat berusaha untuk ngajak kencan 2 wanita, namun wanita itu menolak dan dia langsung membunuh mereka semua. Jadi gila banget deh, lu bayangin tiba-tiba lu lagi kayak duduk di suatu tempat, di taman mungkin, dan ada yang datang ngajakin kencan elu dan temannya lu, dan kalau kalian gak mau dia langsung bunuh gitu aja. Itu kan sakit gak sih? Dan lebih gilanya lagi, saat dia melakukan aksi tersebut dia itu baru berumur 14 tahun. Jadi masih muda sudah ngebunuh orang. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1941 dia pun membunuh lagi saat dia berusia 17 tahun. Nah, tadi sebelumnya kan dia sudah bunuh 2 orang nih. Nah, di tanggal ini itu dia ngebunuh lagi 2 orang. Oh, maaf, maksudnya dia membunuh wanita ketiga dan melukai 1 wanita lagi. Jadi yang wanita keempat ini itu nggak sampai meninggal, cuma terluka doang. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1941, 3 wanita ditemukan oleh kepolisian dalam keadaan sudah menjadi mayat. Dan belum sampai di situ, pada tanggal 27 September 1941, dia pun membunuh kakak laki-lakinya dan melukai ayah, adik perempuan, istri kakak laki-lakinya, dan juga anak dari kakaknya tersebut. Jadi kalau kemarin-kemarin kan dia ngebunuhnya tuh orang-orang asing, stranger yang gak dikenal. Nah, kali ini itu dia targetnya adalah keluarganya sendiri. Kemudian kalau kamu pikir kasus ini cuma sampai di sini, oh masih belum ternyata. Jadi pada tanggal 30 Agustus 1942, dia itu membunuh lagi sepasang kekasih dan 2 anaknya. Bahkan dia juga mencoba memerkosa kedua anak tersebut. Jadi anaknya itu ada kayak cowok 1 dan cewek 1. Oh ya, diketahui juga kalau Nakamura ini adalah seorang yang tuli sejak dia masih kecil. Tapi walaupun tuli, di sekolahnya itu dia adalah siswa teladan. Terbukti dengan nilai-nilai yang didapat oleh Nakamura ini saat di sekolah itu nggak kecil. Nilainya itu tinggi di sekolah. Tapi karena dia tuli, dia itu sering dibully bahkan sama keluarga sendiri dan lingkungan sekitar rumahnya, teman-temannya. Sehingga inilah yang mungkin membuat psikologi dan mentalnya dia itu bukan sedikit sih, sangat terganggu. Dan dia tuh kayak ngerasa nggak ada yang peduli sama dia. Jadi buat apa dia berbuat baik sama orang-orang? Mending sekalian aja jahat seperti Joker. Oh ya, selain itu dia juga sangat suka sekali menonton film-film action seperti film-film samurai yang menggunakan katana membunuh orang. Itu dia demen banget sama film-film begituan. Dan mungkin ini juga yang memotivasi dia untuk agar menjadi seperti yang ada di film tersebut dan membunuh orang-orang yang gak bersalah. So guys, jadi gimana dari cerita yang baru saja kita bahas? Apakah serem banget atau biasa aja? Please beri opini kamu di kolom komentar yang ada di bawah biar sama-sama kita diskusikan. Mungkin pelajaran bisa kita ambil dari cerita yang satu ini adalah, ya kalau misalnya kamu punya teman yang kayak tuli, bisu, ataupun punya kelainan berkebutuhan khusus, kalau bisa kamu itu jangan ngebully mereka. Karena kita nggak tahu saat kamu bully, mungkin dia akan kayak biasa-biasa aja. Dan kita nggak tahu apakah setelah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dia itu kayak masih ada menyimpan rasa dendam sama kamu. Dan akhirnya dia berbuat sesuatu seperti kayak cerita yang baru saja kita bahas. Dia berusaha melampiaskan dendamnya kepada kamu sendiri, mungkin tiba-tiba datangin ke rumah kamu, lalu kamu dibunuh, dan juga dia membunuh orang-orang di sekitar. Jadi kalau mungkin misalnya teman-temannya itu support dia walaupun dia tuli, dan keluarga juga nggak ngebully dia di rumah, mungkin aja dia nggak menjadi seorang pembunuh berantai.
So guys, kayaknya ceritanya aku bagi dua aja. Tadi kan pertama aku bilangnya mau ceritain ada dua cerita digabung jadi satu video. Tapi ini kayaknya ya biar lebih rapi juga satu-satu. Jadi kita pisah aja, selanjutnya baru aku ceritain cerita psikopat yang mau kita bahas di video selanjutnya. Oke? So that's it for today. Please give thumbs up and share if you like this video, and don't miss to subscribe and hit the bell button to get notification from the latest video. I'll see you guys in the next video. Bye.